Oke, Sobat Capruk, kita lanjut dari part kemarin. Ketika Patriark dan Cincen masuk ke dalam pavilion Liu Cheng, ia disambut oleh seorang SPG toko yang juga bertanya tentang urusan ia datang ke sini. Juga mempertanyakan apakah Cincen sudah mempunyai janji dengan Liu Cheng. Tanpa banyak bacot, Patriark dan Cincen pun memporak-porandakan seisi pavilion. Jelas membuat para SPG-wati takut, dan SPG-wan yang melihatnya, ia terlihat sangat marah karena telah berani membuat masalah di tempatnya. Seketika mereka pun menyerang Patriark Su yang sudah jak-jak itu. Namun serangan itu sangat mudah ditangani oleh Patriark, dan tentu Patriark juga segera melancarkan serangan baliknya nih. Ketika suasana mereka sedang dikepung dan dicecar pertanyaan oleh si Amang Jambrong yang bernama Su Xiong ini, Cincen pun to the point menanyakan keberadaan Liu Cheng. Juga menyuruhnya untuk keluar karena mereka mempunyai sesuatu yang ingin dibahas. Di sana tak henti si Amang Jambrong bertanya. Lalu setelah mendengar jawaban si Cincen yang sangat tegas itu, si Amang Jambrong pun merasa dilecehkan oleh si Cincen yang menurutnya bocah. Lalu pertarungan pun tak terhindarkan. Di sana, Patriark pun berinisiatif untuk melawannya terlebih dulu. Namun saat si Amang Jambrong itu mengetahui Patriark berada di puncak surgawi, ia pun mengeluarkan jurus yang lebih ampuh sampai-sampai Patriark pun terpukul mundur. Dari belakang, Cincen mengatakan bahwa cara bertarung si Amang Jambrong itu jelas salah dan sangat mudah untuk menangani orang seperti dia. Lalu Cincen pun menyuruhnya untuk memperhatikannya. Mendengar Cincen berkata itu, kesombongannya semakin meningkat dan ia segera melancarkan serangannya itu. Si Amang Jambrong kaget ketika serangannya tidak berakibat fatal kepada si Cincen nih. Dan malah ia diceramahi oleh si Cincen bahwa tinju si Amang Jambrong memang sangat penuh energi gang. Tetapi sayangnya ia tidak berlatih sampai tingkat tertinggi. Sehingga hanya perlu mencari celah di cangkangnya. Dengan begitu ia akan gampang ditaklukkan. Si Amang Jambrong yang makin marah, ia pun mengeluarkan jurus amukan singanya lagi nih. Nasib buruk menimpa si Amang Jambrong ini ketika serangan amukan singanya ditangkis langsung oleh si Cincen. Dan membuat si Amang Jambrong ini mempunyai banyak sekali celah yang membuatnya terbunuh oleh si Cincen. Setelah itu si Cincen pun mengatakan hal yang sama seperti tadi kepada Patriark. Tak lama setelah diomongkan, datanglah si Liu Cheng atau CEO pavilion ini nih. Di sana ia terlihat marah, namun ia segera tertegun juga setelah melihat Su Xiong alias si Amang Jambrong sudah ngajepat meninggoy. Setelah itu ia bertanya apa maksudnya melakukan ini kepadanya. Padahal ia tak pernah mempunyai konflik dengan Patriark, dan malahan ia memberikan saran pengobatan yang sangat tulus. Di sana si Cincen pun mengakak dan berkata, saran pengobatan apanya? Lalu demi menguatkan omongannya, si Cincen pun membawa Zhou Zhenlong ke hadapannya. Lalu terlihat si Zhou Zhenlong meminta pertolongan kepada si Liu Cheng. Singkat cerita, Cincen memaksa Zhou Zhenlong untuk menceritakan rencana keluarga Zhou dan pavilion yang sebenarnya, sambil mengarahkan pedangnya ke arah leher si Zhou Zhenlong. Dan jika Zhou Zhenlong tidak menjelaskannya, maka pedang Cincen tidak akan berbelas kasih kepadanya. Lalu si Zhou Zhenlong menjawab bahwa ia akan segera mengatakannya. Namun di sudut musuh, si Liu Cheng berkata bahwa ia cari mati. Lalu Liu Cheng pun terlihat akan menghantam si Cincen. Di sana Cincen pun bersiap melawan Liu Cheng. Alhasil si Liu Cheng yang menyerang Cincen, ia pun sedikit terluka di tangannya. Setelah itu ia menyuruh para pengawalnya untuk menyerang bersama. Namun dengan satu teknik saja Cincen bisa merobohkan formasi serang mereka, serta membuat salah seorang di sana menyebut Cincen sebagai monster.
Liu Cheng dan antek-anteknya yang belum kapok itu, mereka mencoba menyerangnya lagi. Namun untuk yang kesekian kalinya, mereka terlempar oleh pukulan Qin Chen yang super OP itu. Merasa terdesak, Liu Cheng yang licik dan mungkin tidak ingin rahasianya terungkap, di sana ia menyerang Zhou Zhenlong secara sembunyi-sembunyi, dan terlihat ia juga berniat akan membunuhnya. Namun sayangnya, upaya itu dihalau Qin Chen. Kenyataan itu pun langsung diketahui orang-orang di sana setelah perilaku Liu Cheng itu. Seketika Zhou Zhenlong yang kaget, ia segera menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di permasalahan kemarin, yang hampir saja membunuh Patria karena racun dan si Nona yang melawan Toke Mata 3 itu. Serta ia mengatakan bahwa harta kekayaan keluarga Su akan dibagi kepada keluarga Zhou jika halnya rencana buruk mereka selesai. Qin Chen juga di sana menambahkan bukti fisik yang sangat kuat berupa obat pelemah Toke Mata 3 yang sebenarnya berfungsi untuk menarik perhatian binatang. Singkat waktu, orang yang merasa terdolimi dan merasa terjebak oleh Liu Cheng, di sana mereka pun langsung menyadarinya. Lalu terlihat Liu Cheng masih saja bisa mengelak. Di sana si Qin Chen bersikeras bahwa ia memiliki buktinya, membuat Liu Cheng si licik itu ingin sekali membunuhnya. Lagi-lagi Qin Chen dengan santai berkata, "Kau sudah hampir mati masih saja berani mengacau." Sambil tertawa merendahkan, Liu Cheng berkata, "Bocah, kau benar-benar berpikir kau tidak akan terkalahkan." Saat itu Liu Cheng mengeluarkan formasinya, jelas membuat orang-orang di sana ketakutan dan si Liu Cheng yang akan menyerang itu, ia pun terlempar sendiri. Tanpa banyak lagi omong, Qin Chen pun menghunuskan pedangnya ke arah si Liu Cheng sampai mati. Mengetahui Liu Cheng sudah mati, para pengawal dan SPG-SPG di sana kabur kalang kabut. Zhou Zhenlong yang masih terlihat ketakutan, ia pun diperbolehkan untuk pergi oleh Qin Chen. Namun terlihat ada yang ganjil pada perilaku Zhou Zhenlong ketika ia pergi. Singkat cerita, Qin Chen menyuruh Patriark agar menyita seluruh barang di sana, dan ia menginginkan dikirimkan kepadanya. Akan tetapi sebelum itu, Patriark memberitahu Qin Chen bahwa Liu Cheng memiliki hubungan yang baik dengan salah satu dari 4 kekuatan utama, yaitu keluarga Zhu. Ia mengingatkan agar Qin Chen berhati-hati karena mungkin saja jika keluarga Zhu tahu, mereka akan datang ke sini karena keluarga Zhu merupakan keluarga yang mengkhususkan diri dalam formasi. Juga sangat mungkin formasi Papilion Liu berasal dari sana. Dengan santainya, Qin Chen pun mengatakan kalau ia tahu. Lalu meminta Patriark agar menyuruh orang untuk membersihkan kekacauan di luar, karena Qin Chen akan buka kembali Papilion ini sebagai Papilion Pil pertama di kota Wu. Scene beralih di tempat keluarga Zhu. Terlihat si bapak itu sangat marah setelah mengetahui Liu Cheng dan master lainnya terbunuh oleh seorang bocah yang dibawa keluarga Zhu. By the way, di sini keluarga Zhu disebut hanyalah keluarga kecil yang tidak mungkin bersaing dengan Papilion Liu yang dipasangi formasi yang tidak bisa ditembus siapapun. Juga keluarganya sudah merogoh kocek yang sangat besar untuk membantu Papilion Liu itu. Di sana si pelayan mengatakan bahwa bocah yang dibawa keluarga Zhu sepertinya ahli dalam formasi juga. Bahkan hanya dengan satu gerakan saja ia bisa mematahkan formasi di gerbang Papilion Liu. Sambil marah-marah, si bapak itu menyuruhnya untuk mengirim seseorang agar mencari tahu apa yang sedang terjadi di sana. Setelah pelayannya pergi, sambil mengelus-elus jenggotnya, si bapak ini ingin melihat siapa yang berani mengacau di kota Wu ini. Lalu apa lagi yang terjadi? Penasaran? Samalah. Oh iya, ada kabar baik nih. Jadi tadinya mungkin episode ini adalah episode terakhir, namun pihak studio berhasil menambah episode. Jadi ya gak tamat deh. Ya udah, mungkin segini dulu. Gua Capruk undur diri. See you next video.